Bayangin, saat kalian ke kota Tegal buat healing, tapi malah disambut genangan air, parkir liar, dan macet. Gak enak banget kan? Tapi, inilah realita di kawasan perencanaan kelompok C11. Kawasan seluas 31,28 hektar ini terletak di jantung kota Tegal, mencakup kelurahan Panggung, Kejambon, dan Selerong. Padahal, kawasan ini punya potensi luar biasa. Di sisi utara, ada bangunan bersejarah Gedung Birao dan Menara PDM yang punya vibes kolonial yang estetik. Tepat di dekatnya, ada stasiun kota Tegal yang aktif melayani mobilitas warga. Di depan stasiun, ada Taman Pancasila dan Pasar Alun-Alun sebagai ruang interaksi dan ekonomi yang hidup. Aksesibilitasnya pun strategis karena didukung jalan kolektor serta banyak lahan kosong potensial. Sayangnya, potensinya belum optimal. Turun dari stasiun, pendatang sering bingung mau lanjut pakai transportasi apa karena sistem multimoda yang belum terintegrasi. Ditambah lagi, parkir liar bikin jalan sempit dan memicu kemacetan. Kalau hujan, genangan air langsung muncul dan mengganggu kenyamanan. Makanya, isu utama kami adalah belum optimalnya integrasi simbol transit, struktur mixed use, dan konektivitas kawasan. Sebagai solusi, kami menawarkan gagasan Station to City Stitching Concept, sebuah konsep yang menyatukan fragmen kawasan lewat jalur pedestrian, ruang publik, dan koridor ekologis yang terintegrasi. Ada 4 indikator utama: mixed use, circulation and transit, green infrastructure, dan inklusif. Sebagai wajah kawasan, ketinggian bangunan di sini dibatasi agar selaras dengan Gedung Birao. Jalur pedestrian di Jalan Pancasila dilebarkan hingga 6 meter lengkap dengan fasilitasnya. Plus, alokasi ruang hijau minimal 3% agar nilai historisnya bisa dinikmati dengan nyaman. Ini simpul pergerakan. Kami mengintegrasikan stasiun, halte, dan parkir vertikal yang efisien. Jaringan jalan diatur berdasarkan hierarki, dan jalur pedestrian dibuat variatif lengkap dengan fasilitas ramah lingkungan untuk memperlancar perpindahan antar moda. Berfokus pada kenyamanan visual dan lingkungan yang human scale, setiap kaveling wajib memiliki 10% ruang hijau untuk resapan air. Konsep jalannya mendukung traffic calming agar aman bagi pejalan kaki. Difokuskan untuk menjadi pusat sosial dan pendidikan. Ruang terbuka hijau dimaksimalkan sebagai ruang interaksi aktif. Jalur pedestrian dilengkapi zebra cross dan pelikan crossing demi kenyamanan dan keamanan anak sekolah dan disabilitas. Terus, gimana dong cara wujudin konsep kayak gini? Tenang, pembangunannya udah kita bagi lewat 4 skema pembiayaan yang matang banget. Pertama, zona cagar budaya pakai skema Public Private Partnership atau BOT1. Bayangin, Gedung Birao bakal direvitalisasi jadi museum yang keren banget. Terus, kita tambah parkir komunal biar kawasan bebas dari parkir liar. Proyek ini layak banget. Modal investasi udah bisa balik di tahun ke-8. Kedua, zona transportasi dengan skema BOT2. Di sini, kita prioritasin bangun gedung parkir terstruktur buat ngatasin macet. Disusul revitalisasi area komersial heritage. Ini super menjanjikan loh. Payback periodnya paling cepet, cuma 6 tahun aja. Ketiga, zona pasar lewat skema BOT3. Biar belanjanya makin nyaman, fisik bangunan pasarnya kita tata ulang duluan dan dilengkapi fasilitas tempat sampah 3R di akhir proyek. Nanti, cuan dari sewa kios dan parkir bakal nutup semua modal di tahun ke-7. Terakhir, zona taman dan pedestrian ini langsung dihandle sama public sector alias Pemda. Memang sih bukan buat cari profit, tapi bangun taman dan jalur perjalan kaki itu investasi sosial jangka panjang yang bikin kualitas hidup warga makin juara. Manfaat ekonominya udah bisa dirasain balik di tahun ke-12. Jadi, nggak cuma tertata, tapi juga inklusif dan berkelanjutan. Dan inilah kawasan perencanaan kelompok C11. Bukan sekedar merancang ruang fisik, tapi menghidupkan ruang yang nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Bukan hanya untuk dilewati, tapi untuk benar-benar dinikmati.